Shalom, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Lanraki Beringkanaya. Hari ini Selasa 30 Juni 2020. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berkat pemeliharaan Tuhan masih kami rasakan sampai pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan layakkan kami Tuhan untuk membaca dan merenungkannya. Ini permohonan kami dan Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Renungan kita pada saat ini terambil dari Kejadian 22 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Amin. Firman Tuhan akan kita renungkan di bawah tema Kristus adalah korban pengganti. Berbicara mengenai korban atau yang lebih umum kita sebut sebagai kurban, ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab, utamanya dalam Perjanjian Lama. Korban ini adalah sesuatu yang diberikan sebagai persembahan kepada Allah, sebagai tanda permohonan kepada Allah. Ada banyak jenis korban di dalam Perjanjian Lama. Ada korban penghapusan dosa, ada penebus salah, ada korban unjukan, dan ada beberapa korban-korban yang lainnya. Biasanya yang dikorbankan adalah binatang, lembu, sapi, kambing, domba, atau beberapa jenis binatang lainnya dan beberapa jenis yang lainnya yang bisa dipersembahkan sebagai korban. Korban ini dipersembahkan kepada Allah. Pada pembacaan kita pada saat ini, Abraham pun disuruh mengorbankan, tetapi yang dikorbankan adalah anaknya sendiri. Ini adalah cara Allah untuk menguji Abraham. Lalu kalau kita melihat pada firman ini, pada pembacaan sebelumnya, tentu Abraham bergumul dengan apa yang akan dia alami, mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Tetapi di dalam pembacaan kita dilihat bahwa Abraham tidak ragu untuk mempersembahkannya, karena dia yakin bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam Taurat, kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, dalam Taurat korban ini merupakan sesuatu yang sangat sakral, sebagai tanda penghubung antara kita dengan Allah. Lalu bagaimana dengan di masa sekarang? Memasuki Perjanjian Baru, segala korban telah digantikan. Kalau dulunya banyak jenis, bisa sampai 5 jenis korban yang dipersembahkan, tetapi sekarang cukup satu. Yesus Kristus datang sebagai korban pengganti. Ia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Kalau dulunya binatang yang dipakai, darah binatang sebagai korban, sebagai tanda kita datang kepada Allah, tetapi di masa Yesus ada, Yesuslah sebagai korban pengganti. Ia yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kematiannya di atas kayu salib sebagai tanda
bahwa dosa sudah ditebus, dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan Yesus merupakan pengorbanan yang sempurna. Ia adalah korban pengganti untuk semuanya. Yesuslah yang menggantikan kita menghadap Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita berani juga untuk tetap senantiasa setia kepada Tuhan? Tuhan sudah menunjukkan cinta kasih-Nya. Yesus sudah datang sebagai korban pengganti untuk kita. Tinggal bagaimana kita boleh dekat kepada Allah. Biarlah firman kita yang kita dengar pada hari ini boleh menguatkan kita dalam kehidupan ini untuk tetap senantiasa setia kepada Yesus, karena Ia adalah korban pengganti untuk kita. Sama seperti Abraham yang menaruh percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang menyediakan korban pengganti untuk Abraham. Tuhan pula lah yang mengutus Yesus menjadi korban pengganti untuk kita. Terpujilah namanya, haleluya, amin. Mari kita tutup renungan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa dosa-dosa kami sudah Engkau tebus di atas kayu salib. Engkau datang sebagai korban pengganti, sehingga Engkau boleh memperdamaikan kami dengan Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap senantiasa setia mengikuti Engkau dalam sepanjang sisa kehidupan kami. Biarlah juga Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, terlebih khusus Tuhan di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berdoa untuk gereja-Mu, biarlah Tuhan boleh memakai gereja juga sebagai sarana, sebagai mitra untuk boleh tetap senantiasa mengkampanyekan untuk kami selalu menjaga jarak satu dengan yang lain, ini untuk demi kepentingan kami bersama. Ajarkan kami untuk boleh juga taat terhadap pemerintah kami. Berkati juga segenap tenaga para medis, dokter, perawat, apapun posisi mereka Tuhan, mereka yang sebagai pejuang di garda terdepan untuk mengatasi COVID-19 ini, kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat, memberikan kesabaran, memberikan sukacita dalam hati mereka untuk mengangkat pelayanan yang mereka lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Salam sehat untuk kita semua.